Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Udah nonton belum lur Anda? Udah nonton belum kalian video live kemarin? Nah ya itu, ya cuma bentaran aja sih memang ya. Ngobrol ngalor ngidul aja kita santai lur. Ada saran nggak ini kalau live streaming lagi enaknya ngapain kita? Ngobrol-ngobrol lagi kah? Bahas film kah? Ngegame kah? Atau ngapain lur? Coba komen di bawah ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mencari yang serius, tapi yang serius malah menghilang. Kali ini kita akan mengalor film yang mungkin kalian udah pernah tonton. Dulu juga beberapa kali tayang di TV, yaitu 1408 tahun 2007. Bergenre horor psikologis, film ini dibuat berdasarkan cerita pendek karya Stephen King dengan judul yang sama. Mengisahkan tentang kamar hotel nomor 1408 yang terkenal super angker. Saking mengerikannya, sang manajer hotel sampai melarang siapapun untuk check-in di sana karena puluhan orang telah meninggal dengan cara yang aneh. Sampai akhirnya ada satu penulis buku horor yang sok berani ingin menginap di kamar itu karena selama mereview tempat-tempat horor lainnya, dia tidak pernah merasakan kengerian yang sampai membuatnya takut. Apakah yang ada di kamar tersebut? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Mikri Sabuna ya Cak. Pengen nanya kalau tanah liat ada yang buta nggak? Tanah liat, bukan liat dalam arti sebenarnya dong. Emang Anda makan kuping gajah beneran gitu pas lebaran, ya? Monggo skecakan. Mike Enslin, atau biasa dipanggil Mike, adalah seorang penulis buku bergenre supranatural yang biasanya berisi review tempat-tempat horor lur. Dan Mike sudah sangat sering berkunjung ke tempat-tempat paling angker. Pada suatu malam di tengah derasnya hujan, Mike pergi ke hotel The Weeping Beach Inn milik fansnya, sebut saja Bu Painem dan Pak Tukimin. Sebelumnya mereka mengirim surat ke Mike tentang kamar paling seram di hotelnya, yaitu nomor 14 di loteng. Bu Painem menjelaskan bahwa zaman dulu para budak tidur di sana, dan di antara mereka banyak anak kecil yang meninggal karena TBC. Pak Tukimin pun menambahkan jika para tamu yang pernah menginap di ruangan tersebut sering mendengar suara-suara aneh, terutama di tengah malam. Ngerinya di dekat tangga juga pernah ada ART wanita yang gantung diri di tahun 1860, dan lebih dari 100 tahun setelahnya, yaitu pada 1986, seorang tamu tidak sengaja mengambil foto arwah wanita itu yang sekarang terpampang di brosur hotel. Sebelum memberikan kunci dan mempersilahkan Mike ke kamar, Pak Tukimin mengingatkan Mike agar jangan sampai lupa mengunci pintunya dari dalam. Dan inilah 1408. Guests have reported that there's been weird no lock your door from the... People say that all of Sylvia's children died up because the attic is on the third, which is the former servants' quarter. This staircase here reputedly hung herself in 18... Mike sengaja begadang dan menunggu peristiwa supranatural apa yang akan terjadi sambil menggunakan alat-alat profesionalnya, mulai dari kamera infrared sampai EMF meter untuk mengukur lonjakan gelombang elektromagnetik agar mengetahui aktivitas makhluk gaib di sekitarnya. Tapi lur, Mike malah tidur pules sampai pagi karena tidak ada kejadian ganjil yang mengganggunya. Entah Bu Painem dan Pak Tukimin ngarang cerita horor atau mungkin setannya lagi libur ya kan? Mike pun hanya menginap semalam dan memberikan rating 5 dari 10. Lalu lanjut OTW ke event Meet and Greet buku bestseller terbarunya yang berjudul 10 Hotel Angker di toko buku dekat tempat tinggalnya, yaitu Pantai Hermosa, California. Di perjalanan seperti biasa, Mike merekam suaranya yang mereview hotel barusan untuk ditulis di bukunya nanti. Lalu sesampainya di toko buku, karena Mike belum terkenal-terkenal amat, hanya 4 orang yang mengunjungi acaranya. Beberapa dari mereka pun bertanya seperti tempat seram yang pernah dikunjungi Mike, dan apakah Mike pernah mengalami kejadian poltergeist, yaitu barang-barang yang bergerak sendiri, suara misterius, atau mungkin lampu pecah secara tiba-tiba. Mike pun menjelaskan jika lokasi bekas pembunuhan tragis memang biasanya terasa mencekam, tapi sejujurnya Mike belum pernah melihat setan ataupun penampakan secara langsung, dan menurutnya kisah-kisah angker di sebuah hotel sengaja digembar-gemborkan oleh pemiliknya supaya laku.
seru ya kan? Karena tamu-tamu di sana jadi penasarin dan ingin uji nyali. Berbeda dengan di Indonesia yang biasanya orang-orang menghindari hotel angker. Lalu ketika sesi tanda tangan, ada seorang fansnya yang menanyakan tentang hubungan ayah dan anak di buku pertamanya Mike berjudul The Long Road Home yang sudah ditulis sangat lama dan genrenya jauh dari tema horor. Mike pun menjawab jika bagian ayah dan anak itu sebatas karangan saja dan bukan kisah nyata. Lalu Mike juga mengatakan dia tidak bisa membuat buku yang serupa lagi karena dirinya yang sekarang sangat berbeda dari yang dulu. I'm saying I've never seen one, but they're awfully moves away. Relationship in the sun. It's probably too personal. Are you gonna write another one like this? Nah, it's different. Setelah itu Mike pun berselancar di pantai. Tapi karena sempat bengong memperhatikan pesawat iklan yang kebetulan lewat, Mike pun tergulung ombak besar hingga tak sadarkan diri. Yang untungnya dia keseret balik ke daratan. Dari sana Mike pergi mengecek kiriman surat dari para fansnya ke kantor pos. Dan ada satu surat yang menarik perhatiannya, yaitu postcard bergambar hotel jadul yang sudah berumur 95 tahun bernama Hotel Dolphin dengan pesan yang berisi jangan masuk ke kamar 1408. Dan cocokologinya lur 1 tambah 4 tambah 0 tambah 8 hasilnya 13 ya kan. Angka yang katanya sih membawa kesialan lur. Karena penasaran, Mike pun langsung memesan kamar 1408 ke pihak hotel via telepon. Tapi mereka terus beralasan jika kamarnya tidak tersedia. Meski Mike sudah mengganti tanggalnya bolak-balik sampai tahun depan juga nggak tersedia katanya lur. Yang akhirnya pihak hotel langsung menutup telepon. Karena terasa mencurigakan, Mike pun mencari informasi tentang kamar itu ke perpustakaan. Ingat lur, ini film keluaran 2007. Jadi HP dan internet masih belum secanggih sekarang. Mike pun mengubek-ngubek halaman koran jadul satu persatu dan menemukan banyak berita kematian janggal di kamar 1408 yang tidak terkait dengan pembunuhan ataupun tindak kriminalitas. Nah lo, That's cute. Next month. Unavailable. Next summer. Mike akhirnya pergi sendiri ke Hotel Dolphin yang berlokasi di New York. Begitu menyebutkan namanya di resepsionis, Pak manajer hotel yaitu Gerald Olin langsung menemuinya karena nama Mike Enslin sudah terkenal di kalangan hotel untuk mereview kamar yang horor. Olin pun melayani Mike dengan ramah dan bersedia membantu servis apapun seperti pemesanan makan malam, tiket bioskop, sampai kupon diskon pasar malam lur. Namun Mike tidak menggubris semua penawaran Olin dan hanya ingin check-in ke kamar nomor 1408. Setelah itu Olin meminta Mike ngobrol 4 mata di ruangannya dan kembali menyogok Mike dengan hammer mahal, tapi Mike tetap kekeh ingin bermalam di kamar 1408. Lalu Olin pun menjelaskan bahwa dia melarang bukan karena takut citra hotelnya rusak, tapi karena Olin malas membersihkan bekas mayatnya Mike nanti. Karena sejak dibuka 95 tahun yang lalu, di kamar 1408 terhitung sudah terdapat 56 korban. Di antaranya adalah 7 orang lompat bundir, 4 overdosis, 5 gantung diri, 3 insiden mutilisa, serta 2 orang tewas tercekik. Dan tidak ada tamu yang bisa bertahan lebih dari 1 jam lur. My usual's overnight. No one's ever lasted more than an hour. Seen 7 jumpers, overdoses, 5 hangings. I watched there have been 4 deaths. 4. I don't want you to check into 4. Don't want to clean up the mess. Setelah menjabat sebagai manajer, Olin telah mengurus 4 kematian janggal di kamar itu dan sekarang semua tamu dilarang menginap di sana. Karena korban terakhir adalah seorang dokter gigi yang mengalami depresi berat, mengiris pergelangan tangannya, bahkan sampai mengkebiri dirinya sendiri. Bahkan dulu ada satu tamu yang secara absurd meninggal kehabisan nafas karena menenggelamkan wajahnya di mangkok sop ayam Pak Min Klaten. Olin mempersilahkan Mike untuk melihat semua berkas laporan kematian di 1408 untuk bahan referensi bukunya, asalkan Mike tidak menginap di kamar terkutuk itu. Setelah melihat betapa ngerinya foto-foto para korban dan menerima hammer mahal dari Olin, Mike pun masih dalam pendiriannya untuk menginap di kamar 1408. Mike juga mengaku tidak percaya syaiton, iblis, atau makhluk gaib lainnya karena dia masih baik-baik saja meski selama ini sering ke tempat-tempat angker. Melihat tingkah Mike yang arogan dan sengak,
Olin pun akhirnya angkat tangan dan memberikan kunci kamar 1408 yang masih berbentuk kunci jadul, tidak seperti kamar-kamar lainnya yang sudah memakai magnet. Di lain sisi, semua percakapan tadi direkam oleh Mike atas sepengetahuan Olin untuk keperluan menulis bukunya nanti. Drowning? Yes, one Mr. Grady in his chicken soup. Once you've read it, you won't want to stay in Fort Kevin O'Malley. Right next to the tub where Sir David Smith drowned his whole... Very well. Come with me. Ketika mengantarkan Mike ke 1408, Olin mengatakan jika kamar itu tidak seperti tempat angker kebanyakan yang terdapat penampakan setan, jin, iblis, dan makhluk goib lainnya. Karena cepat atau lambat, Mike pasti akan merasakan kengeriannya sendiri. Di lain sisi, meski kamar itu angker, pemilik hotel ingin semuanya terlihat baik-baik saja, maka kamar terkutuk itu masih dirawat seperti biasa dan pintunya wajib dibuka ketika staf hotel membersihkannya, maksimal selama 10 menit. Itu pun pihak hotel masih kecolongan lur, karena beberapa tahun lalu ada seorang pelayan yang ditemukan terkunci di kamar mandi dalam kondisi matanya dicongkel sendiri sambil tertawa histeris, padahal dia baru sebentar di sana. Olin hanya mengantar Mike sampai lift lantai 14 dan sebelum kembali turun, dia masih memohon agar Mike tidak masuk ke kamar itu. Namun Mike tidak berubah pikiran dan tetap akan menginap di sana semalaman. Mike pun berjalan menuju kamar 1408 sambil melihat foto-foto para korban. Dia juga sempat melihat ibu-ibu beserta bayinya yang masuk ke kamar sebelah, dan Mike pun akhirnya masuk ke kamar 1408 yang sangat terkutuk. Please, don't do this. Rivers of blood. It's just a room. Mike merasa kamar itu sama seperti kamar hotel pada umumnya dan tidak terasa menyeramkan sama sekali. Semuanya terlihat rapi dan bersih kecuali ada sedikit noda di salah satu sudut karpet dan AC kamar juga nggak nyala. Mike sempat mengecek kamar mandi, mengambil tisu dan berkaca, namun semuanya terlihat baik-baik saja lur, tanpa aura yang mencekam. Mike juga menemukan sebuah Alkitab di laci samping kasur dan kulkas penuh minuman alkohol serta snack-snackan. Setelah itu Mike mulai merekam suara sambil menjelaskan keadaan di kamar itu, seperti beberapa lukisan di sana, juga pemandangan kota New York dari jendela, dan tidak ada satupun hal janggal di kamar tersebut. Tapi tiba-tiba Except for a stain, but a schooner lost at sea with a view of a mortality. Hello! 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 iya, tiba-tiba radio di samping kasur menyala sendiri dengan sangat keras, memutar lagu We've Only Just Begun dari The Carpenters, yang arti liriknya lur, kami baru saja memulai. Mike pun terkejut karena juga muncul 2 coklat di atas kasur, bayangan lewat di saluran udara, juga tisu toilet yang kembali rapi, padahal sebelumnya Mike sudah mengambilnya ya kan. Setelah memakan 1 coklat, Mike yakin jika itu semua hanyalah akal-akalan Olin, tapi dia tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di kamar. Tak lama kemudian udara semakin terasa panas sampai 80 derajat Fahrenheit atau 27 derajat Celcius yang udah sumuk banget buat orang bule ya kan lur. Mike pun menelpon teknisi dan sambil menunggu abangnya datang, Mike mengambil lampu ultravioletnya dan dia melihat banyak noda-noda darah bekas para korban di seisi kamar. Selain itu lukisan kapal laut juga tiba-tiba miring. Beberapa saat setelahnya abang teknisi pun datang dan saking ketakutannya dia hanya memberitai cara membetulkan AC-nya tanpa masuk ke dalam, lalu pergi begitu saja setelah AC sudah kembali normal. Said the box is right here. Well, it is, but I ain't going in this room. Tap the damn thing. Thank you. Let me give... Setelah itu Mike balik duduk di kasur sambil nenggak hammer, dan kengerian di kamar 1408 baru akan dimulai. Lagu Carpenter pun kembali diputar di radio dan jam menunjukkan hitung mundur dari 60 menit alias 1 jam, persis seperti kata-kata Olin, di mana tidak ada tamu yang bisa bertahan lebih dari sejam. Kuping Mike juga tiba-tiba terasa pengang, dan ketika dia mencoba menghilangkan pengangnya keluar jendela,
Ngeri. Mana radionya tetap nyala meski sudah dicabut colokannya, Lur. Setelah puluhan tempat angker yang dia datangi selama ini, baru kali inilah Mike merasa takut, bahkan sampai tangannya terluka. Tiba-tiba telepon pun berdering. Mike langsung mengangkatnya dan meminta check out saat itu juga. Namun anehnya petugas di telepon tidak menggubrisnya dan malah ngomong gak jelas. Gak pakai lama, Mike pun buru-buru mengambil tasnya dan berusaha keluar dari kamar itu. Tapi ternyata You win. Checking out. I'm hurt. Do you understand my goddamn... Be certain to enjoy New York's finest dining. Help! Help! Mike sudah benar-benar terjebak di dalam kamar dan tadi ada mata yang melihat balik dari lubang intip di pintu. Mike pun akhirnya meminta pertolongan ke orang di seberang kamarnya. Namun, yang terjadi... Ternyata pria di seberang hanyalah bayangan Mike sendiri. Dan untungnya pembunuh barusan hanya sekedar penampakan. Selanjutnya Mike melempar lampu keluar jendela, berharap ada orang yang melihatnya. Tapi anehnya lampu itu hilang tanpa bekas sebelum sampai ke tanah. Tak lama kemudian Mike mendengar suara anak perempuan yang memanggil-manggilnya. Dia juga mulai merasa pusing, keliengan, dan mendeskripsikan segala yang dia alami sekarang lewat rekamannya. Namun Mike masih berusaha berpikir logis, yang menurutnya semua ini hanyalah efek halusinasi dari minum khamar pemberian Olin juga coklat di kasur tadi. Mike juga menemukan seonggok benda mirip kamera di balik tutup ventilasi plafon. Padahal itu bukan kamera, Lur. Setelah itu tiba-tiba TV menampilkan video anak Mike bernama Katie yang telah meninggal setahun lalu. Sedangkan istrinya Lily sudah Mike tinggal pergi setelah meninggalnya Katie. Mike pun merasa sangat sedih karena di video itu keluarganya masih lengkap dan harmonis. Mike juga melihat bayangan orang-orang yang meninggal di 1408, juga mendengar suara tangisan bayi di balik tembok yang semakin keras hingga telinga Mike sakit. Toast me. It was booze more than chocolate. It's hallucinating. Katie Evelyn! Oh, God. Setelah itu lampu kamar mandi pun menyala terang. Mike masuk ke dalam sana dan melihat ayahnya yang sudah sakit di kursi roda. Lalu beliau pun menghilang dan kamar mandi kembali menjadi sedia kala. Mike mulai bertanya-tanya apakah yang dia alami sebenarnya hanya mimpi atau halusinasi. Namun beberapa saat kemudian dari tembok yang tadi dilempar kursi mengalir cairan hitam dari sela-selanya, seolah-olah menampung suatu cairan dari balik tembok. Mike pun mencoba kabur ke kamar 1410 di sebelah dengan berjalan dari luar jendela yang setelah dihitung kira-kira 18 langkah. Mike berjalan dengan sangat hati-hati pelan-pelan, akan tetapi di langkahnya yang ke-18, Lur, ternyata tidak ada jendela kamar lain di sekitarnya, ya kan? Saking ketakutannya Mike pun buru-buru balik ke kamar dan sempat dikejutkan oleh bayangan emak-emak yang dulu bundir lompat dari 1408. Bukan hanya itu, peta evakuasi juga tiba-tiba berubah dan hanya ada kamar 1408 saja. Mamam, ya kan? It's Michael. Die in your dreams, that true? Things should happen. Unknown. Rome did not win. Tiba-tiba lampu ruangan pun berubah jadi kebiruan dan seperti di peta, sekarang kamar 1408 dikelilingi oleh tembok. Dari lubang intip hanya terlihat tembok dan kedua jendela juga menghilang. Selain itu terdapat tulisan "Burn Me Alive" di tembok itu yang artinya bakar aku hidup-hidup. Setelah itu Mike melihat Lily yang menangis dan terus membujuk Mike untuk mencari pengobatan lain bagi Katie yang kondisinya semakin kritis. Mike juga memperhatikan mendiang anaknya itu dan bergumam jika Tuhan bersalah karena memberikan penyakit ke putri tercintanya. Mendadak lampu kamar pun mati dan ketika Mike menyalakannya kembali,
Tiba-tiba suhu turun menjadi 40 derajat Fahrenheit atau 6,6 derajat Celcius. Udah kayak kulkas, lur. Setelah itu Mike menyalakan laptopnya dan berusaha menghubungi Lily lewat Yahoo Messenger, aplikasi yang dulu sering dipakai jauh sebelum trendingnya Zoom. Untungnya Lily sedang memakai komputernya dan Mike meminta bantuan untuk memanggil polisi ke Hotel Dolphin karena ada sesuatu yang ingin membunuhnya di sana. Lily pun merasa bingung karena sudah setahun Mike tidak pernah menghubunginya dan tiba-tiba dia minta tolong. Lily juga tidak bisa melihat wajah Mike dengan jelas dan dari layarnya Mike malah terlihat seperti hantu. Tepat setelah itu pancuran anti kebakaran pun tiba-tiba menyala. Air nyemprot kemana-mana dan mengkonsletkan laptop Mike. Lily, please send them to the Dolphin 54 Lexi. No, Lily! Setelah menghancurkan pancuran, Mike pun membuka lubang ventilasi dan mengecek apa yang bersembunyi di sana, sekaligus mencari jalan keluar. Akan tetapi, lur, di lubang-lubang ventilasi kamar lain, Mike kembali melihat masa lalunya. Seperti Lily yang sibuk mengurus bayi Katie, juga Mike yang bertengkar dengan ayahnya ketika akan kabur meninggalkan istrinya. Lalu Mike juga menemukan mayat Kevin O'Malley, korban kamar 1408 yang pertama. Mayat itu tiba-tiba terbangun dan mengejar Mike. To pass in judgment, but the problem is you never gave a shit. Mike, can you help me? You want something? Can't help. Mike pun kembali ke 1408 dan ketika mencari hammer di kulkas untuk menenangkan diri, dia melihat Olin yang menantang Mike karena sebelumnya dia sok berani. Padahal Olin sudah berkali-kali memperingatkan tentang kengerian kamar 1408. Mike yang merasa dipermainkan oleh Olin pun berusaha menyerangnya yang jatuhnya kayak orang stres, lur. Padahal Mike berhalusinasi dan hanya ada kulkas biasa di depannya. Setelah itu teror di 1408 pun berlanjut saat Mike membuka Alkitab. Just checking to see if the accommodations are exceeding your Do you want? You win. Mike melihat masa lalunya beberapa hari sebelum Katie meninggal. Mike bersama Lily makin sering menceritakan tentang surga, tempat yang dituju setelah orang meninggal. Namun setelah Katie tiada, Mike pun ribut besar dengan Lily, menyalahkan cara mereka yang selalu menceritakan alam setelah mati. Lalu Mike pun kabur begitu saja. Setelah itu terdengar suara mesin fax di kamar hotel yang mengirim baju milik Katie. Everyone dies When they're old. And they're much older. Stories about clouds and their... Mike hanya terdiam berkaca-kaca karena kamar 1408 tidak hanya melukainya secara fisik, tapi juga dengan ujian mental. Karena Mike semakin merasa sedih juga kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak bisa menyelamatkan hidup putri sematawayangnya. Kini suhu pun turun hingga -5 Fahrenheit atau -20 derajat Celcius, lur, sampai seisi kamar tertutupi es. Mike pun menghangatkan diri dengan selimut, juga membuat perapian dari kertas foto-foto para korban sambil minum hammer dan lanjut merekam suaranya. Tak lama kemudian laptop Mike kembali menyala dan Lily mengatakan jika polisi sudah sampai di kamar 1408, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Ya, padahal jelas-jelas Mike ada di kamar tersebut, ya kan? Lily pun akan segera OTW ke sana dan kira-kira sampai 15 menit lagi. Sedangkan waktu di radio menunjukkan kurang dari 15 menit, atau dengan kata lain, Lily tidak akan sempat menyelamatkan Mike. Anehnya video Mike berganti menjadi Mike palsu. Gambarnya pun menjadi jelas dan sosok itu menyuruh Lily segera OTW ke 1408. Mike terus memperingatkan istrinya, namun yang dia lihat hanyalah video Mike palsu. Tak lama kemudian bangunan pun retak dan hancur perlahan-lahan. Badai tiba-tiba terjadi dan masing-masing lukisan juga seolah-olah bergerak. Lalu yang terjadi, lur, Don't listen to him! Right there. Don't come up! Are you okay, buddy?
Mike pun tiba-tiba kembali saat dia terkena ombak besar ketika berselancar di pantai Hermosa. Mike yang tersadar dari pingsannya sudah berada di rumah sakit bersama Lily. Mike pun merasa sangat janggal karena seharusnya dia masih berada di Hotel Dolphin New York. Akan tetapi Lily mengatakan jika Mike ditemukan di pinggir pantai Hermosa saat berselancar. Lily juga tidak ingat sama sekali jika Mike pernah menghubunginya via Yahoo Messenger. Setelah kondisinya baikan, sambil melihat pantai, Mike pun mengaku dia pergi meninggalkan Lily karena selalu teringat Katie setiap melihat wajah istrinya. Lalu ketika makan malam, Mike pun menceritakan jika dia melihat Katie di kamar 1408 yang sekarang Mike anggap seperti mimpi yang begitu nyata. Tapi anehnya lur, di restoran itu Mike sempat melihat ibu-ibu yang bundir di 1408. Selain itu Hotel Dolphin juga seperti menghilang begitu saja karena Mike tidak menemukan kartu pos Hotel 1408. Korban-korban kamar 1408 telah berganti dengan kasus yang lain sampai hilangnya catatan Mike tentang hotel itu di bukunya. Mike? It was so real. Maybe you should write about it. About Katie? Did I drop a postcard? I think I would have seen it. Mike pun memutuskan untuk menulis semua pengalamannya tentang Hotel 1408 menjadi sebuah buku. Begitu selesai menulis draftnya, Mike pergi menjenguk ayahnya yang sakit di panti jompo dan menceritakan tentang kabarnya sekarang yang sudah bertemu Lily kembali, juga kesibukannya menulis buku baru. Setelah itu Mike OTW mengirim bukunya ke penerbit lewat kantor pos. Akan tetapi lur, semua karyawan di sana tiba-tiba berubah menjadi staf Hotel Dolphin dan mereka semua mulai menghancurkan bangunan tersebut yang ternyata Hey, sir, but we're closed. ternyata apa yang dialaminya mulai dari ketemu Lily di rumah sakit hanyalah halusinasi. Dan sebenarnya Mike masih terperangkap di 1408 yang dalam kondisi sudah hangus. Setelah itu dia melihat seonggok peti mati terbakar yang menggambarkan Katie sedang dikremasi. Mike pun sangat geram karena dia kira telah berhasil keluar dari kamar 1408. Lalu di dekatnya terdapat sebuah pintu yang terbuka sendiri dan terdengar suara yang bergerak mendekati Mike. That's not Katie. I was out! Tak lama kemudian Katie pun datang meminta tolong karena dia merasa kedinginan. Terlihat wajah Katie yang sayu persis seperti sebelum dia meninggal dan Mike pun langsung memeluknya. Untuk sesaat Mike merasa senang menangis karena bisa memeluk putrinya kembali. Namun mirisnya Katie kembali lemas tak bernyawa lalu berubah menjadi debu kremasi diikuti lagu Carpenters dari radio. Don't you love me anymore? Of course I do, sweetheart. We can stay together. And Mom. We can. Nobody's ever gonna take you away again. No. You bastard. Wah, jelas Mike pun menggila ya kan, dan menghancurkan semuanya secara membabi buta karena mentalnya sangat dipermainkan oleh kamar tersebut lur. Tepat ketika waktu 1 jam sudah habis, Mike pun tersadar dan masih berada di kamar 1408, tapi semuanya dalam keadaan rapi. Begitu pula dengan lukanya yang menghilang. Itu artinya mungkin semua yang terjadi hanyalah halusinasi belaka. Tapi tiba-tiba telepon berdering yang mengatakan jika Mike bisa mengulangi waktu 1 jamnya lagi dan lagi dan lagi, atau memilih express check out, yaitu dengan bundir lur. Karena selanjutnya muncul tali di kamar berkali-kali. Bayangan Mike pun hilang di cermin. Liang lahat bertuliskan Michael Enslin muncul di samping kuburan Katie. Juga bayangan Mike di kaca yang sedang bundir. Mike yang melihat semua itu tidak terpancing dan dia menolak opsi express check out. Setelah itu telepon mengatakan bahwa istrinya Lily akan tiba di kamar itu 5 menit lagi. Namun Mike menegaskan jika dia akan mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri agar menjauhkan Lily dari kegilaan kamar tersebut. Telepon pun menjelaskan jika Mike tidak akan bisa keluar dari 1408 apapun yang terjadi. Itu artinya mungkin beberapa tamu bisa melewati 1 jam di 1408 seperti Mike. Namun mereka akhirnya memilih bundir daripada harus berkali-kali tersiksa dengan rentang waktu 1 jam. Choose to relive this hour over and over our express checkout.
By the way, Mr. Enslin, you're in 5 minutes and... Involved. Are you ready to check out, Miss... Let your way. I understand. I'm gonna end this. Even if you leave this room. Karena tidak bisa pergi dari sana, Mike pun berencana bundir, namun dengan cara membakar kamar itu. Selama ini Mike hidup sebagai pribadi yang egois, namun dia ingin mati sebagai orang yang lebih baik, yaitu dengan cara menghentikan jatuhnya korban baru dengan menghancurkan kamar laknat tersebut. Mike pun memberi rating kamar 1408 10 dari 10 sebagai tempat yang paling menyeramkan baginya. Setelah itu dia pun membuat bom molotov dari botol alkohol lalu dilemparkan ke dekat kasur. Sontak api pun langsung berkobar. Yang untungnya api itu beneran lur. Semua orang di hotel langsung dievakuasi dan Lily yang baru tiba meminta polisi untuk segera menyelamatkan Mike dari lantai 14 kamar 1408. The life of a selfish man, but I don't have to die that way. Go to hell! Inside my husband, please! What floor? 14 away! Get out onto the street! But on the shiver scale, 10 skull. Kamar terkutuk itu sempat ingin memadamkan api sendiri dengan air pancuran. Namun Mike langsung melempar asbak ke kaca jendela dan oksigen yang masuk ke dalam membuat api semakin besar. Sebelum tewas terbakar, Mike pun tertawa terbahak-bahak dan dia mendengar suara Katie yang mengatakan jika semua orang pasti akan meninggal. Mike Enslin pun dimakamkan tepat di sebelah kuburan Katie dan orang-orang terdekatnya melayat termasuk Lily, juga penerbit buku-buku Mike yaitu Sam. Setelah upacara selesai, Olin pun datang memberikan barang-barang milik Mike yang tersisa di TKP. Tapi Lily menolaknya, padahal menurut Olin, Mike telah berjasa menutup kamar itu secara permanen karena kondisinya sudah hangus terbakar. Apalagi dari dulu pemilik hotel terus menjaga kamar itu tetap dibuka dan sekarang terpaksa harus ditutup. Saat akan kembali pulang, Olin pun mendengarkan suara rekaman Mike yang bertemu dengan arwah putrinya Katie. Dan tiba-tiba, Cleaning up, we came across some of his belongings. No, thank you. Scene pun beralih ke reruntuhan kamar 1408. Arwah Mike berada di sana sambil nyebat kretek Samsu dan dia pun merespon suara Katie. Karena sekarang Mike akhirnya bisa bersama kembali dengan putri semata wayangnya. Buyar, gimana? Cukup menghororkan nggak film Legend 1 ini, lur? Sebenarnya film 1408 ini memiliki 4 ending yang berbeda. Yang kita lihat barusan adalah ending dari Director's Cut, lur. Dan ditayangin di layanan streaming macam Netflix. Lalu ada 3 alternate ending lagi. Yang pertama adalah yang ditayangin di bioskop, di mana Mike berhasil selamat, balikan sama Lily, dan menceritakan pengalamannya sambil mendengarkan suara Katie di alat perekamnya. Yang kedua mirip dengan yang pertama, tapi anehnya hanya Mike yang bisa mendengar suara Katie di rekaman dan Lily tidak bisa mendengar apapun. Lalu yang ketiga atau terakhir, lur, adalah seperti ending di alur film tadi, namun tanpa scene di kuburan, nggak ada jump scare juga, dan langsung beralih ke penerbit buku yaitu Sam yang sangat ketakutan ketika membaca draft buku 1408 gitu, lur. Ending mana kira-kira yang paling kalian suka? Coba komen-komen di bawah, lur. Assalamualaikum.